Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian jenazah. Ya. Yang namanya jenazah itu ya orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jenazah itu orang yang sudah mati jasadnya saja. Ya, tapi untuk ruhnya itu tidak mati. Tetapi hakikatnya orang itu atau manusia itu, apalagi yang mati dalam keadaan menjaga atau membela agama Allah, maka sebenarnya dia tidak mati. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian anggap orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Bal ahyaun, mereka itu hidup, ya. Dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini hidup sekali, jangan macam-macam. Ya. Ukir kehidupan Anda itu dengan hal yang baik gitu. Supaya ketika menghadap Allah itu enteng. Ya. Nek ndelok wong sing gak jelas-jelas itu akhirnya yo hukumannya yo gak jelas ini. Ya. Udah, yang jelas kita yakin bahwa orang itu sebenarnya nggak mati. Dia itu hanya pindah di dimensi yang lain. Dia pindah ke dimensi kehidupan yang lain. Ya. Apa buktinya? Banyak orang-orang yang mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan keistimewaan dari Allah. Mereka itu bisa berkomunikasi secara fasih dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang di dalam kubur, orang yang berada di alam barzah. Itu mereka dengan fasihnya bisa komunikasi karena mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu yakin kita. Ya. Dalam kitab Tafriqul Khatir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah dan sering jalan-jalan, ya, lihat-lihat suasana di alam barzah itu ketika beliau masih hidup. Ya, jadi sering jalan-jalan ya, judrek nang ngene donya wis jalan-jalan lah guys. Nang kono cangkruan, nang kono ngobrol biasa no. Ya. Dan itu memang punya keistimewaan. Rasulullah apalagi langsung menghadap Allah. Itu alamnya sudah beda itu, ya. Melewati alam malakul maut, ya, melewati alam malaikat, melewati alam macam-macam sampai di hadratillahi taala. Coba. Ya, kita ini punya nabi yang spesial. Makanya kita syukur sekali. Ya. Dan kematian itu yang membedakan antara hidup dengan mati. Kalau orang hidup itu sudah tidak bisa kita beramal. Sudah tidak bisa kita itu menambah amal kalau orang itu mati. Tapi kalau masih hidup, dia masih bisa beramal. Itulah implementasi dari hadis Rasulullah yang disampaikan dengan kalimat idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi mereka itu sudah enggak bisa beramal. Enggak bisa beramal, gak iso layangan, gak iso wewe, gak iso salat, juga iso wis gak iso nambah amalilah. Ya, sudah bisa. Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, justru kematian itu adalah kehidupan yang sejati. Gitu loh. Karena dia sudah tidak terjerat seperti di penjara. Kalau di dunia kan masih iso ndelok kue, dijak ngobrol, jarasan-rasan kan dia iso. Tapi dalam barzah gak iso, Jan. Semuanya itu sudah ada kemaksiatan, tidak ada, Jan. Ya, nang ngono sekarang gak iso bedoni wong ora iso nang ngono. Sekasaan bareng wis ana. Nang ngene donya kan macam-macam. Ketemu kue ngono ejek jak rasan-rasan, ya to, jak ngelek-ngelek, jak bahas partai kowe cek enek. Bahas caleg bareng wis enggak nambah dosa tok ya. Tapi orang-orang yang sudah ya kayak seperti Jalaluddin Ar-Rumi itu. Jalaluddin Ar-Rumi itu kan ketika mau meninggal, itu muridnya kan semuanya do nangis. Itu diseneni sama Jalaluddin Ar-Rumi. Kenapa kamu nangisi saya? Ya kan guru ini mau meninggal. Terus meninggal tuh mau ngapain? Ya mau menemui Allah.
Ya justru itu yang saya anggap seneng. Ketemu Allah itu lebih seneng dari ketemu kue gak jelas-jelas loh, malah ketemu Kristiano. Itu seperti itu Jalaluddin Ar-Rumi itu. Kenapa kamu tangisi? Memangnya saya ini mau kemana? Ya menemui Allah. Ya udah jelas menemui Allah kok malah kamu tangisi. Justru saya ketemu dengan Allah itu lebih bahagia, senang daripada ketemu kue yang gak jelas-jelas kue. Loh gitu. Itu Jalaluddin. Tapi kita kan beda. Wong kowe cek akan maksiat, awake dikit sering dosa. Ya. Lah makanya orang-orang yang memang masih banyak kotoran-kotoran hissi maupun maknawi, ya kita harus berdoa supaya mendapatkan panjang umur, supaya apa? Lebih banyak mendapatkan kesempatan kita beribadah. Lebih banyak kita mendapatkan kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ta? Justru orang itu mengingat mati itu dengan semangat hidup. Paham ya? Mengingat mati itu justru ditandai dengan semangat hidup. Kok bisa Anda semangat hidup kemudian mau melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, justru itu menjadi bekal kita akan mati. Bukan kita itu mati, eleng-eleng mati dan cepat mati. Mungkin kan nggawa apa ngadep pangeran ini. Okay. Perjalanan akhirat itu sudah luar biasa panjangnya, lamanya luar biasa. Makanya urip nang dunia itu diarani mampir ngombe, soalnya sedih banget. Lah saiki wong niku katene lunga ado nang nggone Wali Songo, nang nggone Mekah. Sangune nggur 100.000. Yo gak cukup to, Bro. Kalau perjalanan jauh paling tidak sangune yo akeh. Nang Wali Songo paling tidak sangune ya 2 juta. Sangune tok. Senajan mangane dompleng nang ngene panitia. Tapi kan dia itu lebih tenang kan daripada dia hidup panjang gandui sangu. Nggih. Perjalanan di Wali Songo dia cuma sangune 10.000. Gak nelongso ah. Itu gambaran di akhirat. Kalau kita ini sudah meninggal kemudian berada di Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu adalah pertanda kita baik atau buruk. Kalau kita nanti enak di alam barzah, insya Allah tanda-tanda kita ini baik di akhirat nanti. Kalau kita alam barzah sudah banyak disiksa, maka itu pertanda kita ini celaka nanti di yaumil akhir. Loh itu kita harus punya bekal. Lah bekal itu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafau bihi, aw waladin sholihin. Itulah investasi yang nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Rugi lah ibadah apa urip ge PlayStation nanto GHP nanto. Rugi. Kenapa? Karena yang kita pegang itu akan kita tinggalkan. Iya kan? Kita akan tinggalkan. Ya. Tapi sholat kita, amal kita, jariah kita itu semuanya akan mengikuti kita. Semua itu akan ngintil. Tidak mau lepas kepada diri kita. Walau mata, meskipun sudah meninggal. Dunia syarat-syarat menunang bank, mata itu ditinggal, Mbak. Sopo sing ganteni? Yo anak-anak itu sing ganteni. Omahe mbae sampean wong apik mati, digowo ta ditinggal? Ditinggal sing nganggoni wong tuane sampean. Nah, ngoten nggih. Jadi kita ini mengingat mati dengan cara semangat untuk hidup melakukan ibadah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua itu akan merasakan kematian. Pokoknya mimma siwallah, apapun yang statusnya selain Allah itu akan merasakan kematian. Bahkan sekalipun malaikat itu akan mengalami kematian. Iblis pun juga akan mengalami kematian. Hanya Allah lah yang bakok, kekal, tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah sirna atau musnah sedetik apapun tidak akan. Ya. Nah, kemudian di dalam pembahasan jenazah ini ada kewajiban untuk mengurus, merawat jenazah yang ada di sekitar kita. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika ada sebagian yang mengurus jenazah itu, ya, jika sudah ada sebagian yang mengurus jenazah itu, maka yang lainnya dianggap gugur, saqata al fardu.
Tapi kalau yang mengetahui hanya kamu misalkan satu orang saja, maka kamu menjadi fardu ain. Jadi wajib. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan. Ini tolong ya diingat-ingat. Cara memandikan itu yang benar. Cara niku kalem-kalem. Karena saya sering melihat perlakuannya mudin-mudin ku koyo nyirami kembang. Ngedusi wong kok nyirami kembang. Jos ngene. Padahal kalau dalam aturan tuntunan dalam Fathul Wahhab itu abita'ani, kalon-alon. Sebab orang yang selesai baru saja diambil nyawanya itu sakitnya luar biasa. Jadi yang soi banyu sing kalem-kalem. Oh soi barang yo ambek tangan kalem-kalem. Oh jambek kosokane dandang yo. Apa jeneng iku? Kasak kowe. Waduh. Iku cara umpama ya. Mayit iku iso ngomong, kowe dipisui paling. Ya. Salah satu-satunya mayit yang memandikan dirinya sendiri ya Imam Badawi yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Itu satu-satunya manusia yang mati mandi sendiri. Itu Imam Badawi. Mandiri. Itu dan itu sudah dianggap kafaan ya. Sudah dianggap cukup iktifaan dia mandikan. Ya. Itu kalau nggak percaya baca dari kitab Fathul Mu'in. Imam Badawi satu-satunya manusia yang mandi sendiri dalam keadaan meninggal. Corong saiki viral langsung. Enak nggih? Viral. Sing viral oleh duwe akeh. Makanya saiki ku gak patek enek kejadian-kejadian yang di luar nalar. Soalnya rek sekali itu terlihat, wah, gempar. Kenaan sing oleh ngono ku. Oleh gambar, oleh foto, mesti duwe akeh. Ya. Channel di apa jenenge di siarahi wong akeh. Saiki gak patek enek. Nah, memandikan begitu. Kalau misalkan dia mati dalam keadaan pakai baju, bajunya kan enggak boleh terus dilepas seperti orang hidup itu. Kayak bocah cilik no, dilepas tekuk tangane enggak boleh, harus digunting. Digunting langsung, enggak ada ceritanya. Iku rek mudin kok berarti mudin goblok kowe. Kalau ada mudin melepas baju kayak melepas orang hidup ketika dia meninggal, itu berarti mudin goblok atau mudin baru belajar. Jadi kudune digunting. Berarti tahu kondisi mayat itu sebenarnya bagaimana, sakit luar biasa. Ya. Kalau kepingin tahu ya jeritan-jeritan mayit itu bukan jeritan-jeritan malam saja, jeritan mayit itu ada. Jeritan mayit, apa jeritan malam kan orang yang ngeri perkemahan. Jeritan mayit kok nang ngene kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannah wan nar. Iku wong setiap dia mau setelah memandikan, iku bengok-bengok, Pak. Setelah memandikan marung disolati, mari disolati kan dikafani. Iku ya bengok-bengok. Ya ghusil, ya ghusil. Ya kafin, ya kafin. Ni wong sing ngafani. Aku yo celukno keluargaku. Keluargaku ben delok wajahku ini. Intine iku dhek cek keluargae sekali ini lagi. Atau yang terakhir ini. Karena setelah ini tidak akan ketemu ila yaumil qiyamah. Mangane mudin nek pinter, maka katene ditutup wajahe. Iku keluargane dipanggil. Monggo para sederek, para tiyang sepah, putra-putrane niki badhe kula tutup wajahe menawi pengen mirsani yang terakhir kalinya. Iku mesti ngoten. Soale kekaripane mayit iku ngono. Dikongkon nyelukno keluargane ben mayit iku ya kepinter ngoten lho. Mayit iku ketok ya to ya krungu tapi gak iso ngomong. Ngoten lho. Paham nggih? Iku mudin pinter ngoten terus akhir kan diwambungi, diciumi terus marono ditutup. Lah niku ya napa? Kudune batal mboten. Lah mati kok batal gak ya ora usah kanthi dibahas ya. Sing batal iku ya sing ngambung kuwi. Gitu. Mayit wis ora taklif kok jadi kok batal bareng. Karuan mayit jek urip iso salat, ya batal. Wis gak iso salat kok. Gak iso salat. Nah, itu memandikan ya, harus bita'ani. Dengan cara apa? Terus luwih apik maneh dipangku, Mbak. Aja kaya rumah sakit. Rumah sakit ku wis pokoke diglendangno, disor baru di kayak kapur barus,
baru di kafani. Makane lek nang gone omah mesti diutaki maneh. Krana gak mantep. Gak mantep akhirnya di mandi dengan maneh. Disi ra iso dipangku wong telu, nggih. Sing bagian bokong ya ngresiki silite, ngresiki kemaluane, sing ku ya ngresiki sikile. Disabuni Mbak cek wangi ampun. Nggih disabuni. Pun nomor kali disolati. Lah, disolati niku enten masalah yang pernah dulu saya rasakan. Sekarang saya tanya, iki termasuk pemateri. Rek nyolati iku sirahe nang ndi, Pak? Nang gone arah selatan ta nang gone arah utara, sirahe. Kidul nang lor. Hah? Utara. Kuwi jare sapa men utara? Tahu nyolati ta gak? Oh iki kasus sih gak tau nyolati iki. Kayak mati piye Mbak nasibe. Nyolat salat ono wong. Piye ya apa iki? Sirahe nek nanti nang gone selatan nang utara. Nang utara. Ya, nang utara. Lor nggih. Utara. Sepakat di utara ya. Momor nang gone selatan piye? Diwalik. Sirahe nang gone selatan. Oleh ndak? Kowe kurung-kurung rame biyen. Rame biyen iki. Zaman mbah kula sedo kula walik. Soale masyarakat biasa niku lek nyolati jenazah iku sirahe nang gone kidul, rek dikubur sirahe nang gone lor. Dan itu pernah saya baca dalam buku Tufatur Rohaba itu. Memang kebanyakan ada ulama yang bilang kalau nyolati itu di sebelah selatan. Tapi ketika saya baca dalam kitabnya Ibnu Hajar itu beliau bilang la farqa bainas shimal wal yamin. Tidak ada perbedaan antara kanan kiri. Yang dituntunkan itu adalah kalau laki-laki itu sejajar dengan kepalanya, kalau perempuan sejajar dengan perutnya. Itu saja. Masalah kiwa tengen enggak dibahas. Nah, yang menjadi permasalahan lagi, posisi mayit itu di depan atau di belakang? Ya. Terserah elak kono wani ya nang ngene guri. Jadi zaman sholat jamaah mayite nang ngarep dikene nang guri. Guri. Itu mesti jadi masalah, Mbak. Aslinya itu sebenarnya enggak ada. Coba lihat saja rukunnya sholat mayit ada enggak? Mayit dari depan. Enggak ada. Tapi ketika kamu soal itu menjadi masalah. Zaman Imam Nawawi begitu. Akhirnya Imam Nawawi itu pakai logika. Loh kalau gak boleh dari belakang. Terus statusnya orang yang menyolati jenazah dalam keadaan sholat gaib. Orang Jakarta itu gak boleh nyolati mayit Surabaya kalau begitu. Kan posisinya di belakang dia. Iya kan? Logikanya Imam Nawawi begitu. Makanya gak ada syarat dan rukun sholat yang gini ngarep mayit. Cuma di zaman Kanjeng Nabi mana ngene ngarep. Milo gak sampai sujud. Lek sujud malah diarani nyembah mayit kuwi maneh. Niku ane gak sujud. Nah, cuma barang-barang ngono ora usah dipraktekno. Pomone dipraktekno ngene Jawa. Itu tambah masalah kok. Mayite mau dikek nguri. Utawa kene samping ngono. Kayak iku masalah jadinya. Nah, salat itu mungkin sudah banyak yang tahu lah prakteknya, yaitu dengan mengucapkan 4 takbir ya. Takbir pertama, setelah itu baca Fatihah, 2 baca sholawat, 3 baca doa mayit, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Kemudian yang terakhir Allahumma tahrimna ajrohu atau ajroha. Nah, setelah itu baru kemudian dipanggul sih. Mari kubur. Lah, ketika dipanggul itu biasanya yaitu setelah mengkafani ya. Setelah mau selesai mau dikubur itu biasanya ada istilah isyhad. Tahu isyhad? Isyhad itu kan mesti para bapak, para ibu, para sederek kula nyuwun praseksayan panjenengan. Mayit niki awon napa sae?
Kowe muni awon piye? Lha iki punya masalah juga. Oh jelas-jelas aku ngombe, jelas-jelas uripe ku elek, jelas-jelas uripe ora tau salat. Dadak sampe nyeletuk dhewe. Awon. Ayo. Ya apa ngono? Gak maksudnya secara istilah syar'i ku oleh ta gak ngono ku? Oleh ta gak? Dadi kancane kadhe Sae, sing guri elek utang kula dereng dibayar. Soal iki. Ya. Ini pun masalah. Kemarin itu saya diskusi dengan teman-teman sealumni ya alumni itu. Dia bilang, "Bu, apa namanya? Enggak boleh ini." Saya bilang, "Boleh, Mas. Secara syariat boleh. Tapi kita ini apa enggak ada toleransi dengan yang lain? Apa kita itu enggak kasihan dengan keluarganya?" Secara syariat kalau memang dia benar jelek, bilang saja jelek sebagai bentuk iktibar, sebagai bentuk pelajaran yang masih hidup. Hanya saja kita punya tepo seliro, punya rasa persaudaraan, punya toleransi, ya kita harus. Ada ulama yang mengatakan, oh jangan, kasihan, bilang saja baik, itu akan diterima sama Allah. Rasulullah kan pernah pesan, kalau sampai ada mayat yang disaksikan oleh orang, disaksikan orang itu baik, ada 3 orang yang menyaksikan dia itu baik, walaupun kenyataan jelek, itu diterima sama Allah. Kemudian sama sahabat ini ditawar, kalau cuma 2 Rasul, walau isnaini, kok gak diterusnya walau 1, kena setunggal beli. Lah ternyata saya baca di dalam kitab Usfuriyah, itu ada orang namanya lupa saya. Dia itu tahu kalau dia itu jelek, dia itu banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan. Tapi dia tahu, dia punya budak. Budak iku mang diwe dhuwit. Dak budak kowe tak kei dhuwit, tapi aku engko rek mati, saksekno ya aku wong apik. Jadi ketika meninggal oleh budak-budaknya disaksikan dia itu orang baik. Karena menjalankan hadisnya Rasul itu. Andai kata ada orang yang mempersaksikan dia itu orang baik walaupun kenyataan jelek, disaksikan oleh 3 orang atau 2 orang, ya ini orang baik, saya bersaksi ini orang baik, itu insya Allah disepuro karo pangeran. Padahal kan Allah tahu toh, tapi Allah itu menghargai manusia. Allah saja memberikan pelajaran kepada kita, masa kita ini nggak ngerespon. Allah menyuruh malaikat Jibril, diwasitati Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apa Allah itu gak mampu? Mampu kan? Tapi Allah itu selalu tertib administrasi. Allah itu selalu tertib administrasi, yaitu mengajarkan kepada manusia saling tolong menolong. Allah gak perlu. Pokoknya biasanya kalau Allah menggunakan lafadz khalaqa, berarti Allah itu menciptakan sesuatu tanpa campur tangan lain. Tapi kalau Allah menggunakan lafadz ja'ala, biasanya masih ada campur tangan yang lain seperti malaikat Jibril, para nabi itu. Tapi kalau Allah sudah menggunakan khalaqa, seperti menciptakan manusia, tidak ada yang membantu. Itu diciptakan Allah sendiri dengan kekuasaannya sendiri. Tidak perlu ada campur tangan yang lain. Itu biasanya menggunakan istilah kalimat khalaqa. Itu. Udah, iki wake jane. Opo wis? Ngare selak mari lho. Kula niku rek kecepatan mrene. Iku sawangane nang kene suwi gak muni-muni. Terus diskusine yo gak engko ketitikan rek kula mriki. Engko rek kula suwi nang kene munine ku titik. Tapi alhamdulillah iki yo wis rada jam wis akhir jam ketiga kan ya. Jadi wis rada bebas aku. Wis gak apa-apa wis. Kakek-kakean. Orang mati itu ada 3, Mbak. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid akhirah. Syahid dunia itu contohnya seperti Anda dalam atau sedang dalam perjalanan ziarah Wali Songo, Anda sedang dalam perjalanan silaturahim. Di tengah-tengah ada orang itu mati, insya Allah syahid dunia. Mau berjamaah, mau ngimami tentangan jalan tubruk. Dulu pernah di tempat saya itu, dia mau ngimami maghrib santap mobil, meninggal.
Lah syahid dunia itu enggak boleh dikafani, enggak boleh disolati, enggak boleh dimandikan. Langsung dikubur. Jadi saya lihat kafannya itu bercak darah semua. Biarkan ya, biarkan darah itu berceceran supaya bisa dijadikan sebagai saksi nanti. Itu syahid dunia. Syahid dunia itu sama perawatannya dengan syahid dunia akhirat seperti Palestina. Memang benar loh, itu orang Palestina, orang Israel itu melihat mayatnya Hamas. Itu sudah 15 hari di situ mati. Itu baunya kayak premium. Baunya kayak bahan bakar premium. Wangi. Wangi banget. Ya, itu syuhada loh. Itu enggak usah, enggak perlu nanti disolati, enggak perlu dimandikan, langsung dikafani kubur. Lah yang ketiga syahid akhirat. Lah syahid akhirat itu enggak sama Mas perawatannya. Perawatannya sama dengan jenazah biasa. Ya dimandikan, disolati, dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Syahid akhirat banyak karena dia dalam keadaan sakit, ya, sakit, mencret, weteng, paru-paru, terus macam-macam, kayak loro. Itu dalam keadaan sakit dia syahid akhirat. Ada lagi yang mungkin jarang diketahui, syahid akhirat adalah ketika meninggal dalam keadaan asmara, dalam keadaan dia mencintai seseorang, dia senang dengan orang tapi syaratnya satu, nggak boleh tahu yang disenangi. Dia itu pokoknya cintanya dalam banget sampai nggak terurus makannya, nggak terurus mandinya, nggak terurus aktivitasnya, mati karena cinta. Dia mati dalam keadaan syahid akhirat. Wah, tapi syaratnya sih jising disenengi kudu gak karo. Lah potongan kue kan mesti ro kabeh. Wong enek WA. Lho to. Mesti ro kabeh ndelok potongan zaman niku. Apa maneh saiki ada banyak alat-alat pembantu. Alat-alat komunikasi itu ya. Yang terakhir adalah dikubur. Lah iki dikubur iki. Wong niku lek matine apik. Iku mayit iku bengok-bengok dan cepet-cepet diterno nang alam barzah. Tapi lek matine elek, iku bengok-bengok piye carane ditunda-tunda. Soalnya kuno wis disanggung karo dua malaikat mungkar nangkir. Nah, inilah merupakan kondisi keadaan yang sangat menegangkan sekali. Tergantung amaliyahnya dia. Kalau amaliyahnya bagus, insya Allah selamat teman. Maka kata Rasul itu ketika tanya kepada Sayyidina Umar, kira-kira kamu takut nggak di alam barzah? Terus tanya, ya Rasulullah, kira-kira di alam barzah itu sama nggak dengan di dunia? Sama, maksudnya sama sifatnya, sama karakternya. Oh ya, insya Allah sih. Ya, makanya Sayyidina Ali itu kan kepingin neru. Piye sih haliyae keadaane Sayyidina Umar itu ketemu malaikat mungkar nangkir. Sopo sing gak tahu diseneni. Cok wong mesti diseneni, disentak. Tahu disentak karo Sayyidina Umar. Dilalah nang gone alam barzah sak malaikat mungkar nangkire yo disentak karo Sayyidina Umar. Lho hebat ya. Jadi Sayyidina Ali itu kan minta kasaf sama Allah. Ya Allah berikan saya kasaf. Kasaf itu bisa melihat alam barzah. Saya ingin tahu kondisinya Sayyidina Umar itu seperti apa toh? Sawangannya ngene donya ku mlompoti kabeh wong di santai. Ternyata ketemu malaikat mungkar itu padahal malaikat mungkar nangkir itu seremnya bukan main. Itu jasanya Umar mungkin setelah itu. Jadi Sayyidina Umar itu ketika didatangi malaikat mungkar nangkir dengan wajah yang seram sekali, itu dibentak sama Sayyidina Umar. Lah memangnya siapa saya? Memang siapa kamu? Kamu enggak tahu siapa saya? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Wah merinding kan guys. Meriang deh guys. Lah sampai akhirnya Sayyidina Umar itu kan saya pesan, kamu jangan seperti ini ketika mendatangi umatnya Rasulullah. Kalau dia baik, tolonglah kamu berpenampilan yang baik, berpenampilan yang sopan, berpenampilan yang yang bagus lah. Wajahnya juga bagus. Ya sejak itulah mungkin prosedurnya diganti. Ya
Saya ketika orangnya baik itu malaikat nakir itu. Ya itu. Waktu itu saya di nomor, serem itu. Setelah itu dibentak. Ya itu wallahu alam ya. Saya pernah baca itu. Ya, mungkin karena jasanya beliau mungkin. Ya. Nah, kemudian di alam barzah itu juga banyak macam-macam cerita sejarah dari para ulama, dari para kiai-kiai sepuh dan seterusnya. Yaitu memang dibuat seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ya kadang itu sifatnya guyon sama malaikat mungkar nakir ya. Ada orang yang di dunia itu jarang mengamalkan kebaikan, tapi dia itu punya hafalan surat Tabarok. Ya, ketika ditanya malaikat mungkar nakir, dia nggak bisa. Itu mau dihantam, mau dipukul sama malaikat mungkar nakir. Ternyata tiba-tiba di dalam dadanya itu keluar yang namanya surat Tabarok itu. Akhirnya membuat pembelaan dia. Dia membuat pembelaan. Kamu kalau memukul orang ini berarti sama halnya memukul kalamullah. Apa kamu berani memukul kalamullah? Wah, enggak berani. Ya tapi orang ini enggak sesuai prosedur, harus saya gebukin. Iya, tapi masalahnya kalau kamu gebukin orang ini itu sama halnya gebukin kalamullah. Itu kan. Bingung malaikat. Karena enggak punya prosedur A B C D. Jadi mesti laporan kepada Allah. Ya Allah, ini ada gambarmu yang begini. Akhirnya ditemui sama Allah. Piye. Surat Tabarok bilang, ya Allah, saya ini kalamullah, saya kalami panjenengan. Masalahnya kalau dia ini mukul orang ini, itu sama halnya mukul saya. Kalau ya saya dipukul, udahlah, nggak perlu saya jadi kalamullah. Itu. Lah sekarang mau piye? Nggih apa-apa ngene ku mboten asal gebleki orang ini, karena di dalam orang ini, hatinya orang ini ada saya, ada kalamullah. Makanya masyhur kitab ini, masyhur hadis ini. Tapi syaratnya hafal loh ya. Melekat hati kan berarti hafal. Orang moco. Ya, orang kena ditawar loh. Jadi kudu hafal, mancep nang hati. Sampai pernah sahabat itu mendengar di alam barzah itu, di alam kubur itu ada suara tabarok. Ada suara tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu terdengar itu di dalam kubur itu. Ya enggak tahu siapa itu yang baca. Nah, makanya ya mudah-mudahan lah kita ini memiliki kemampuan kemudahan di dalam menjawab beliau-beliau itu. Ya, menjawab pertanyaan ke malaikat mungkar nakir. Ya, apalagi yang pernah saya ceritakan ya. Imam Sibawai ketika ditanya, malah ganti tanya dia, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Ditanya lagi, "Man?" Itu isim apa malaikat? Ya, itu kan keren kan? Jadi ilmunya masih menancap. Kamu kan nanti ya supaya kita ini bisa meniru. Takoi man rabbuka itu takibnya apa? Itu kan yo keren kan ya. Belajar nang di Unwaha dulu itu. Sudah. Jam berapa ini? Oh, masih belum jam 12. Tenang aja. Saya jawab ini ya. Untuk mengefisiensi waktu. Yang pertama, cara mengkafani orang yang kecelakaan dan badannya hancur, tinggal organ dalamnya saja, langsung dimasukkan, Pak. Langsung dikafani, langsung dibungkus. Ya, dibungkus. Kemudian nanti juga diperlakukan disolati. Ketemu apa saja, ketemu tangan, dibungkus tangannya, disolati. Nanti ketika ketemu yang lain, enggak perlu disolati, langsung dibungkus di kubur. Enggak perlu harus, bahkan kalau misalkan dia sudah hancur, enggak boleh dia itu di nafsul kubri, itu enggak boleh. Membongkar kubur lagi enggak boleh kalau sudah dibusuk. Misalnya saja ada keadaan darurat seperti tujuan autopsi, itu tidak masalah. Untuk mengidentifikasi motif pembunuhannya apa, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, jangan. Misalkan sekarang ketemu tangan, besok ketemu kaki, ya kakinya dikuburkan di sebelahnya, tidak apa-apa. Jangan itu dibongkar lagi. Nafsul kubri itu tidak boleh, kecuali ada hajat, yaitu seperti autopsi atau mengidentifikasi mayat yang sudah meninggal. Diidentifikasi lagi, ini matinya kenapa? Kan bisa toh, tim medis itu tidak masalah. Orang meninggal sebelum dikafani tidak ada darah. Pada saat dikafani tiba-tiba ada darah yang keluar. Nah itu nanti dibuka dulu, ya, kemudian dicoba untuk dihentikan maksudnya diselang, dikapas, diresi. Kalau memang sudah tidak bisa
bendung lagi, ya udah nanti ya dikasih apalah dulu, kapas atau dikasih kain, kemudian diblebet baru di kain kafan. Supaya tidak terlalu banyak yang ada di kafan itu. Ya, hanya meminimalisir keluarnya itu. Kalau perumahan ngimami sholat jenazah makmumnya perumahan, ya boleh lah. Boleh. Bagaimana ketika sang mayit tidak utuh atau terpisah? Ini tadi sudah ya. Sudah. Semisal ada orang meninggal tetapi tidak diketahui keluarganya terdekat, maka bagaimana mandikannya? Dimandikan aja. Tidak masalah, mandikan aja. Ya. Bapak hukumnya memperlamakan untuk mengawetkan jenazah yang dikuburkan. Kayak balsem toh, Pak. Diawetkan dah. Iya, diawetkan seperti Fir'aun itu. Dan tujuannya apa diawetkan ini? Itu kan berarti ada hajat. Ada hajat kan? Ada kebutuhan, ada apa ya? Kebutuhan untuk bisa mengidentifikasi, menemukan status mayat itu. Ya tidak masalah, karena ada hajat itu. Ya. Sudah cukup ya? Yes. Saja ini kurang wakil, gak apa-apa. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.